Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku sekalian, pada tahun itu, tepatnya tahun 11 Hijriah, di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau wafat, terjadi banyak tanda-tanda dan keanehan yang tidak seperti biasanya terjadi. Seolah-olah Rasulullah akan berpisah dengan para sahabat-sahabat pada saat itu. Di antara lain keanehan yang terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau beriktikaf selama 22 hari 22 malam. Dia tidak pernah keluar dari Masjid Nabawi, yang biasanya dia beriktikaf selama 10 hari 10 malam. Yang namun pada saat itu beliau iktikaf selama 22 hari 22 malam. Dia tidak pernah keluar daripada Masjid Nabawi. Saudaraku sekalian, jikalau kita sholat di Masjid Nabawi tepat di mihrab, maka di samping mihrab itu di sebelah kirinya ada satu tiang yang bernama Ustuwanatus Sarir. Ustuwanah yang artinya tiang, sedangkan sarir yang berarti tempat tidur. Karena di bawah tiang itulah diletakkan tempat tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disitulah Rasulullah beriktikaf. Di samping itu ada tiang yang bernama Ustuwanatul Haris, yang artinya penjaga. Disitulah tegaknya penjaga Nabi, yaitu Sayyidina Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu an. Di Ustuwanatus Sarir itulah para sahabat melihat Nabi saat bangun daripada tidurnya, nampak berbekas di punggungnya atau di pundaknya bekas ayaman pelepah kurma yang dijadikan sebagai alas tidurnya. Lalu para sahabat ingin membelikannya kasur yang empuk, permadani yang lembut. Tetapi apa jawab Rasulullah pada saat itu? Itu tak layak bagiku. Biarkan aku berada di atas ayaman pelepah kurma ini saja. Berbekas di kulitnya yang lembut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian, betapa malunya kita yang melekatkan kulit ini di atas kain yang lembut. Di bawah kain itu ada kasur yang tebal. Lalu di bawah kasur yang tebal ada alas yang tinggi untuk menopang kasur tersebut. Lalu kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkanlah kami ke dalam syurga beserta orang-orang yang baik, beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan beliau berbekas di pundaknya karena beralaskan pelepah kurma yang diayam. Begitulah kehidupan beliau. Lalu selesai bulan Ramadan, masuklah bulan Syawal. Setelah itu masuklah bulan Dzulqa'dah. Setelah bulan Dzulqa'dah maka masuklah bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah itulah beliau menunaikan ibadah haji yang sebelumnya telah difardukan, tetapi baru dilaksanakan pada tahun itu, yang disebut dengan haji wada atau haji selamat tinggal atau perpisahan. Karena memang setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Pada saat itu beliau pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Banyak terjadi keanehan. Biasanya beliau berkorban satu untuk keluarganya dan satu ekor lagi untuk umatnya. Namun pada saat itu, tepatnya di Mina, ia tidak menyembelih 2 ekor, tetapi ia menyembelih dengan tangannya sendiri sebanyak 63 ekor unta. Tepat pada angka 63, beliau berhenti dan dilanjutkan oleh Sayyidina Ali sebanyak 37 ekor, maka lengkaplah 100 ekor. Tidak ada satupun sahabat berfikir ada tanda-tanda sesuatu kenapa beliau berhenti di angka 63. Baru setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau wafat, beberapa bulan setelah itu, barulah para sahabat mengerti yang bahwa Rasulullah
tidak mau kosong berkorban di setiap tahun di dalam hidupnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Masuk bulan Muharram, lalu masuk bulan Safar, lalu masuk bulan Rabiul Awal. Lalu kemudian beberapa hari sebelum beliau wafat, ia berziarah ke makam Baqi' yang ada di samping Masjid Nabawi sebelah kiri. Pulang dari Baqi', beliau merasakan sakit kepala yang sangat keras yang diadukan kepada Sayyidatuna Aisyah. Beliau juga mengadukan sakit yang masih terasa sisa-sisa tertelan racun yang diberikan seorang wanita Yahudi 3 tahun yang lalu tepatnya, yaitu tahun ke-7 daripada Hijriyah. Di ketika itu orang-orang Khaybar mengundang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di perkampungan Yahudi Khaybar. Perlu kita tahu, di Madinah ada Yahudi yang namanya Bani Nadir, ada Yahudi yang namanya Bani Khuraidah, dan ada Yahudi Bani Qainuqa, dan ada Yahudi yang namanya Khaybar. Saat diundang, mereka bertanya kepada Rasulullah, makanan apa yang paling disukai Nabi? Lalu Rasulullah menjawab, makanan yang ia sukai adalah kaki kambing bagian depan. Lalu mereka sajikan kaki kambing itu. Rupanya di bagian itu mereka menanamkan racun yang sangat mematikan. Sahabat Nabi yang memakan itu daging langsung meninggal di tempat. Sedangkan Nabi, sepakat semua ahli sirah yang bahwa Rasulullah memasukkan ke dalam mulutnya. Tetapi para mereka ahli sirah bertentangan atau terjadi khilaf tentang menelan akan daging tersebut. Maka segera Jibril alaihissalam memberitahu yang bahwa itu ada racunnya. Langsung pada saat itu Rasulullah memuntahkan daging tersebut. Tapi ada beberapa tetes air liur yang masuk ke dalam. Lalu kenapa semua itu bisa terjadi? Bukankah Rasulullah dijaga oleh Allah? Bukankah malaikat ditugaskan dengan wahyu yang disampaikan kepadanya untuk menjaga Rasulullah? Maka hikmah di balik itu semua, menurut para ahli sirah, Allah ingin menyempurnakan nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya nikmat sebagai penutup segala nabi dan rasul, tetapi juga nikmat mati sebagai mati syahid. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mengalami kehilangan kesadaran. Lalu para sahabat mengambilkan air di dalam kirbah dan dituangkan ke wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika air itu disiramkan ke wajahnya, Rasulullah pun tersadar. Saat ia tersadar, apa yang dia inginkan? Banyak di antara kita saat terbangun daripada pingsan, kita menginginkan makanan, kita menginginkan kenikmatan. Tapi Rasulullah menginginkan salat berjamaah dibawakan ke Masjid Nabawi. Tapi pada saat itu badannya lemah, kakinya tak sanggup untuk melangkah. Lalu dipapah oleh Sayyidina Ali berserta Fadl ibnu Abbas, yang keduanya adalah saudara seperti saudara kandung. Ayah Rasulullah bernama Abdullah. Abdullah punya saudara yang namanya Abbas. Abbas itu punya anak lelaki, itulah yang bernama Fadl bin Abbas. Abdullah juga punya saudara kandung yang bernama Abu Talib. Abu Talib punya anak lelaki, itulah Ali bin Abi Talib. Mereka semua adalah satu nasab, yaitu kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak daripada Hashim. Hashim adalah anak daripada Abdul Manaf, hingga seterusnya sampai kepada yaitu Nabi Allah Ismail, anak daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lalu pada saat itu mereka memapah Nabi, membawa ia kepada masjid. Nabi tidak meninggalkan sholat berjamaah walaupun keadaannya sudah seperti itu. Lalu sampai pada akhirnya beliau tidak lagi sanggup untuk membimbing sholat berjamaah. Lalu ia meminta
kepada Sayyidina Abu Bakar untuk membimbing salat berjamaah. Itulah muncul ijtihad para sahabat, mengapa yang menjadi khalifah setelah Nabi itu adalah Abu Bakar. Kenapa bukan yang lainnya? Karena ada semacam pemberitahuan secara rahasia setelah Rasulullah meninggal, maka yang menjadi pemimpin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka berbaiatlah para sahabat setelah Rasulullah wafat. Yang menjadi khilafah setelah Rasulullah yaitu Abu Bakar, bukanlah para sahabat yang lain. Lalu tepatnya 5 hari sebelum beliau wafat, tepatnya pada hari Rabu, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipapahnya Nabi oleh Fadl dan Ali, lalu dibawa ke masjid. Lalu Rasulullah naik ke mimbar. Sampainya di sana di atas mimbar, apa kata Rasulullah? Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk? Saat aku mencambuk unta, lalu ujung tombak itu mengenai pundaknya. Lalu dia merasa sakit hati, namun dia tidak menuntut karena segan, karena aku ini adalah seorang nabi. Maka saat ini pundakku, silahkan balas. Para sahabat semua terdiam. Sahabat tahu masa-masa perpisahan itu akan datang. Lalu Rasulullah pun melanjutkan, siapa yang pernah merasakan ucapanku, cakapku kasar? Siapa yang pernah aku caci maki? Ini harga diri Muhammad, silahkan balas. Lalu semua para sahabat pun terdiam pada saat itu. Lalu Nabi pun bertanya, siapa yang pernah ia pinjamkan akan uangnya yang belum ia bayar? Kemudian tegaklah seorang sahabat, ia menjawab, ya Rasulullah, engkau pernah meminjam uang 3 dirham padaku dan belum engkau membayarnya. Lalu Rasulullah pun menyuruh Fadl untuk menyerahkan utang tersebut, karena Nabi tidak ingin tertinggal semua hal-hal yang menyangkut dengan manusia yang lainnya. Kalau pernah tersakiti fisik, pipi yang tertampar, rambut yang tertarik, kulit yang terluka, jangan sampai kita bawa mati menghadap Allah. Kalau ada pernah hati yang tersakiti, jangan sampai ada hati yang tersakiti. Orang yang sakit, maka minta maaflah. Itu yang ditunjukkan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menyampaikan mengenai daripada utang piutang, karena utang piutang itu adalah sangat penting di dalam kehidupan manusia. Walaupun seseorang itu matinya di dalam keadaan syahid, dia sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala banyak keutamaan yang dia dapatkan. Dia tidak akan merasakan yang namanya sakitnya sakratul maut. Dia tidak akan merasakan yang namanya azab kubur. Dia tidak akan merasakan hisab, langsung dia dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi tidak dengan yang namanya utang piutang. Rasulullah pun tidak ingin ada utang piutang di antara manusia yang lainnya untuk menghadap Allah pada saat itu.